Gereja Katedral Santo Petrus Bandung pada tahun 2022 ini menginjak usia 100 tahun dan termasuk bangunan cagar budaya kelas A di Kota Bandung. Gereja yang dibangun pada 1921 ini mengusung gaya neogotik. Berikut ini sejarah mengenai Gereja Katedral Santo Petrus Bandung yang menjadi pusat Gereja Keuskupan Bandung. Keberadaan Gereja Katedral Santo Petrus Bandung pasti tidak asing lagi bagi umat Katolik. Gereja ini dibangun untuk menggantikan gereja yang sudah ada sebelumnya, yakni Gereja Fransiskus Regis yang hanya menampung 250 umat saja. Karena itu, Gereja Fransiskus Regis dianggap tidak lagi mampu menampung umat untuk beribadah, sehingga dibangunlah Gereja Katedral Santo Petrus dengan kapasitas yang lebih besar. Karena perkembangan umat Katolik di Kota Bandung yang semakin berkembang secara signifikan dan Bandung berubah menjadi kota madya, saat itu atau statusnya Gemeente, maka fasilitas publik itu semakin digencarkan untuk dibangun. Nah, salah satunya adalah pembangunan gereja ini. Maka dipilihlah sebuah lahan kosong tepat di depan Gereja Fransiskus Regis dan dibangun gereja ini dari 1921 dan diberkati tahun 1922. Gereja Katedral Santo Petrus dibangun pada 1921 oleh Charles Prosper Wolfsemaker. Pembangunan berlangsung selama 1 tahun dan selanjutnya diberkati oleh Monsinyur Leuben pada Februari 1922. Gaya arsitektur yang digunakan adalah neogotik. Neogotik adalah pembaharuan arsitektur dari gaya arsitektur gotik yang berkembang di negara Eropa. Gaya arsitektur neogotik ini bisa terlihat di berbagai sudut, misalnya kaca patre yang berada di bagian atas gereja. Lalu juga ada bentuk-bentuk yang pointed seperti ini gitu. Jadi bukan Roman arts tapi pointed arts, itu juga salah satu ciri khas gotik. Gitu. Adanya juga di bagian fasad, nanti mungkin jika kita lihat di bagian fasad di luar itu ada rose window atau rosette atau rosetta yang bisa juga salah satu elemen dari gotik sendiri. Di bagian dalam gereja terdapat tulisan "Marilah kepadaku kamu yang lelah dan menanggung beban" yang berada di atas altar atau panti imam. Tulisan itu diambil dari Alkitab yang dimaknai ketenangan atau pengharapan. Lalu pada dinding gereja juga terdapat sejumlah lukisan tentang kisah sengsara Yesus. Gereja Katedral Santo Petrus pada 2022 ini sudah menginjak usia 100 tahun. Selama itu pula gereja ini sudah mengalami berbagai zaman dan juga dinamika. Gereja Katedral Santo Petrus dibangun menghadap ke timur yang mempresentasikan matahari terbit dan dimaknai sebagai kebangkitan Yesus untuk menyinari umat. Gereja Katedral Santo Petrus merupakan gereja pusat dari Keuskupan Bandung yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Kuningan, Cirebon, Tasikmalaya hingga Banjar. Keunikan lain dari gereja katedral adalah keberadaan tahta uskup atau katedra yang berada di depan bagian gereja. Oleh karena itu, gereja ini disebut sebagai gereja katedral. Di satu keuskupan Bandung itu hanya ada satu gereja katedral, yaitu di Katedral Bandung. Dan pemilihan gereja katedral itu kenapa sih katedralnya diletakkan di sini gitu ya, kenapa nggak di paroki lain? Karena gereja katedral ini menjadi salah satu tonggak sejarah dari perjalanan umat Katolik di Keuskupan Bandung. Kini daya tampung gereja katedral lebih dari 700 umat untuk bisa melakukan peribadatan. Keberadaan gereja yang dibangun pada 1921 dan memiliki sejarah panjang ini dimaknai beragam oleh umat Katolik di Kota Bandung. Kesan tersendiri karena mempunyai sejarah yang benar-benar sangat kita banggakan, ya, bangunannya yang begitu megah dan begitu antik menurut saya. Sangat tenang dan hening ketika saya berdoa. Walaupun di sekitar kita entah ada kereta api, entah ada lalu lintas yang sangat berisik dengan ramainya lalu lintas di sekitar, tapi ya puji Tuhan di dalam gereja itu sangat-sangat hening. Sudah ada sejak 1922, gereja Katedral Santo Petrus ini tidak pernah direnovasi karena masuk dalam bangunan cagar budaya kelas A yang dilindungi. Sudah ada 5 uskup yang memimpin Keuskupan Bandung di katedral ini. Kini, kepemimpinan Keuskupan Bandung dipimpin oleh Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC yang menjabat sejak 2014 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.